Masih bersama saya Yohan Production. Seperti yang kalian lihat di depan saya masih ada kamera Canon 6D. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang tombol-tombol pada kamera 6D ini. Dan sekarang kita akan membahas menu-menu daripada Canon 6D ini. Di sini ada terdapat banyak menu. Kita akan membahasnya satu persatu. Oke, jadi tunggu apa lagi? Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman agar bermanfaat bagi kita semua. Oke, selamat menyaksikan. Jangan di skip supaya kalian hafal dari menu-menu kamera ini. Image quality, kita dapat mengatur format file foto kita. Kita bisa menggunakan RAW dan JPEG. Biasanya fotografer lebih banyak menggunakan keduanya, tapi RAW dapat memudahkan kita dalam pengeditan. Kita juga bisa menentukan ukuran dari foto kita. Bit untuk mengaktifkan atau mematikan suara pada saat kamera menangkap fokus. Release shutter without card, kita dapat memotret tanpa menggunakan kartu memori, tetapi hasilnya akan hilang pada saat kita melakukan pemotretan selanjutnya atau pada saat kamera dimatikan. Image review, kita dapat menentukan waktu untuk melihat hasil yang kita foto. Kita bisa mengaturnya dari sini. Saya biasa menggunakan 2 second. Selanjutnya ada lens aberration correction. Di sini dia bisa mengatur akselerasi dari lensa yang biasa kita gunakan. External speed light control. Di sini kita dapat mengatur flash eksternal yang biasanya kita gunakan di atas body. Dia sudah bisa menggunakan TTL. Begitu juga mode auto, kita bisa mengaturnya dari sini. Micro loop untuk mengurangi guncangan yang disebabkan oleh mirror. Ini kita off-kan saja. Exposure kombinasi, menu ini untuk menambahkan exposure supaya terang dan mengurangi exposure agar gelap. Sini kita bisa mengaturnya dari sini. Kita bisa men-settingnya. ISO speed setting, di sini kita dapat mengatur ISO kita, mulai dari ISO yang terendah sampai ISO yang tertinggi range-nya. Kita dapat mengaturnya dari sini. Auto light optimizer tidak aktif karena saya mengaktifkan highlight tone priority-nya, makanya dia tidak aktif. White balance, kita dapat mengatur warna sesuai dengan lokasi tempat kita memotret. Kita bisa menggunakan auto, daylight, shade, cloudy, dan saya biasanya menggunakan Kelvin agar lebih mudah dalam pemotretan. Custom white balance, kita dapat mengatur settingan white balance kita agar normal. Kita bisa menggunakan kertas putih untuk membuat warnanya supaya jadi natural. Dapat men-settingnya. White balance shift bracketing, di sini kita dapat mengatur warna dari foto kita. Apabila dia
merah kita dapat bisa menurunkannya, begitu juga dia biru kita dapat menguranginya. Di sini kita dapat mengaturnya sesuai dengan tempat dan lokasi pada saat kita memotret. Kita dapat menyesuaikannya. Color space, fotografer wedding menggunakan sRGB sebagai formatnya agar lebih mudah dalam pengoperasian pengeditannya. Picture style gunanya untuk mengatur kontras pada foto kita. Tone-nya kita bisa mengaturnya sesuai dengan keinginan kita. Di sini ada beberapa pilihan, ada auto, standar, portrait, landscape, natural, faithful, monokrom. Monokrom ini gunanya untuk hitam putih. Di sini terdapat 3 slot kosong dan kita dapat mengaturnya secara sendiri. Kita bisa men-settingnya sesuai dengan settingan kita. Long exposure noise reduction gunanya untuk mengurangi noise pada low speed. Kita bisa mematikannya auto dan on. High ISO speed noise reduction untuk mengurangi noise pada ISO tertinggi. Saya biasanya menggunakan high karena saya sering memotret tanpa menggunakan flash, jadi supaya foto itu bersih, jernih dan tidak ada bintik-bintiknya. Highlight tone priority untuk memperbaiki gradasi foto. Apabila kita mengaktifkannya, dia otomatis akan membuat ISO kita menjadi auto, atau seperti bisa kita lihat apabila kita mengaktifkannya, di sini bisa kita nampak dia ada ISO D+. Mungkin saya akan menzoom kameranya. Kita akan menggesernya sedikit. Di sini terdapat ISO D+. Apabila kita mematikannya, maka ISO-nya D+-nya sudah tidak ada. Kita bisa melihatnya. Oke. Dus delete data untuk menghilangkan debu pada sensor kita agar gambar terlihat jernih. Multiple exposure gunanya untuk kita dapat memotret double tapi hasilnya tetap satu gambar. Berikut contohnya. High dynamic range mode sama seperti multiple exposure. Kita dapat memotret double tapi hasilnya tetap satu, namun foto yang dihasilkan mempunyai exposure yang luas. Live view shoot ini gunanya kita untuk memotret menggunakan LCD. Apabila kita enable, kita dapat memotretnya menggunakan LCD seperti ini. Selanjutnya AF main hot gunanya untuk mengatur atau fokus secara live view. Apabila kita memakai Felix John, dia dapat mengatur fokus secara cepat seperti ini. Dia dapat mengatur fokus secara cepat. Dan apabila kita menggunakan left mode, dia mencarinya seperti ini. Oke. Tapi quick mode dia mencari fokusnya lumayan lama. Kita bisa menekan shutter kamera sekitar 2 detik untuk mendapatkan hasil fokus yang baik. Menggunakan Felix John. Grip display untuk mengatur komposisi pada saat menggunakan live view. Di sini kita bisa mengatur komposisinya seperti ini. Di sini sudah terdapat garisnya, jadi kita bisa mengatur komposisi foto kita
Apabila kita menggunakan 6x4 juga seperti ini, garisnya lebih banyak untuk mengatur komposisi pada foto kita. Aspek rasio. Di sini ada beberapa pilihan. Dan biasanya untuk fotografer menggunakan aspek rasio 3:2 agar sesuai dengan percetakan. Apabila kita menggunakan aspek rasio 16:9 biasanya digunakan untuk landscape atau memotret pemandangan agar terlihat gambar lebih lebar dan luas. Tapi fotografer banyak menggunakan 3:2. Exposure simulasi untuk mensimulasikan settingan yang kita buat. Apabila kita memotret pemandangan, kita sudah mengaturnya speed, ISO, dan diafragmanya, maka simulasinya akan tampil pada LCD sesuai dengan pengaturan kamera. Sebelum kita memotretnya, kita dapat melihatnya apakah settingan kita sama seperti settingan di kamera atau tidak.